Kisah kedua yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wak kita yang bernama Farah dari Malaysia. Halo Farah. Nah, pengalaman horor yang dibagikan sama Farah ini Wak dialami sama ibunya yang kita sebut aja namanya Bu Rosma ya. Dan kisah ini juga terjadi cukup lama Wak, sekitar tahun 1988 ketika Bu Rosma ini masih berusia 19 tahun. Dan untuk memudahkan ceritanya tanpa mengurangi rasa hormat, nantinya aku akan langsung menyebut namanya aja ya, Rosma gitu ya. Nah, lanjut lagi Wak. Jadi nih ceritanya pada saat itu Rosma ini sedang pergi berkunjung ke rumah Mak Ngah atau budenya yang berada di kota Bau. Nah, karena pada saat itu transportasi tidak semudah sekarang Wak, akhirnya Rosma itu pun memilih untuk jalan kaki. Nah, di hari ketika Rosma ini berangkat ke rumahnya Mak Ngah, Rosma ini ingat betul kalau pada saat itu dia ini sedang mengenakan baju berwarna kuning dengan ada corak bunga-bunga. Baju kuning. Kalian ingat bagian ini baik-baik ya. Nah, saat Rosma memasuki daerah kampungnya Mak Ngah itu Wak, di tengah perjalanan tiba-tiba dia merasa seperti ada seseorang ngikutin dia dari belakang. Suara langkah kaki itu terdengar jelas dan berada di belakangnya si Rosma. Di situ Rosma tuh nggak berani menoleh ke belakang Wak, untuk melihat siapa tuh yang sebenarnya lagi ngikutin dia kan. Tapi sekilas dia tahu kalau orang yang lagi ngikutin dia itu adalah seorang laki-laki pakai seragam tentara Wak. Nah, Rosma yang udah panik pun langsung lah itu kan buru-buru mempercepat langkah kakinya. Cuman belum sempat dia kabur dari sana Wak, tiba-tiba terdengar laki-laki yang ada di belakang yang lagi ngikutin dia ini ngomong, "Boleh tahu siapa namanya, Dek?" Kata gitu. Udah ketakutan si Rosma nih kan. Rosma jawab, "Tak ada nama." Gak ada nama gitu. Laki-laki itu ngulang lagi pertanyaannya, "Nama adik siapa?" Rosma jawab lagi, "Tak ada nama." "Rumah adik kak mana?" "Tak ada rumah." "Takkanlah tak ada rumah. Nak ke rumah makcik." Kata si Rosma. "Ah, itu ada rumah. Boleh abang kenalan, Dek," kata dia. Makin ketakutan lagi Rosma di situ Wak. Akhirnya tanpa menjawab apa-apa, Rosma pun langsung berlari kencang tuh meninggalkan si laki-laki itu. Sambil terus berlari, Roma ini sempat nih tuh nengok ke belakang. Dan disitulah dia nengok si laki-laki tadi memasang wajah kesal sambil ngomong, "Sombong betul kok ya," kata gitu. Gak dihiraukan Rosma sama sekali kan Wak. Dia terus tuh berlari menuju ke rumahnya Mak Ngah. Tapi laki-laki itu ternyata masih juga ngikutin Rosma Wak. Bahkan ketika Rosma ini akhirnya sampai di rumah Mak Ngah nih ya, laki-laki itu masih berdiri tuh dekat depan rumah tuh sambil macam nengok-nengok ke dalam, macam mau nengok si Rosma. Dengan jantung yang berdebar-debar, Rosma pun langsung melaporkan hal itu ke Mak Ngah. "Mak Ngah, di luar ada laki-laki pakai seragam ngikutin Norma dari tadi. Takut Rosma, Mak Ngah," kayak gitu kan. Nah, melihat Rosma yang ketakutan, Mak Ngah pergi lah itu ngecek keluar. Tapi ternyata pada saat itu laki-laki yang dimaksud sama Rosma tuh udah nggak ada di depan Wah. Barulah di situ Rosma udah ngerasa agak aman dikit. Tadi ada tuh Mak Ngah dia ngikutin Rosma, dia ngajak kenalan. Di tengah jalan tiba-tiba dia ngikutin gitu sampai ke rumah. Nah, pada suatu waktu hari udah mulai sore nih Wak. Ini masih di hari yang sama ya. Rosma izin lah sama Mak Ngah, dia mau pergi mandi sama dia mau nyuci baju. Tidak lupa juga baju kuning bercorak bunga yang dia pakai tadi dicuci juga nih sama dia. Terus Rosma jemur lah itu jemuran itu kan baju kuningnya itu di samping rumah. Terus keesokan harinya pada saat Rosma mau ngambil jemuran itu Wak, di situ dia dibikin bingung karena baju kuning yang dia pakai kemarin itu tiba-tiba nggak ada, hilang bajunya. Rosma udah nanya nih Wak ke Mak Ngah, barangkali baju itu nggak sengaja pula terambil sama Mak Ngah kan. Tapi ternyata Mak Ngah juga nggak nengok baju itu ada di mana. Akhirnya setelah dicari kemana-mana nih dan tetap juga nggak ketemu, Rosma jadi mikir, oh ya udahlah mungkin itu cuman baju kok. Kalaupun hilang, kalaupun diambil orang udahlah ikhlasin aja gitu. Nah, terus selang beberapa hari sejak bajunya itu hilang, ya, Rosma tiba-tiba dapat mimpi nih. Di dalam mimpinya Rosma melihat baju hal-hal yang tidak baik hilang gitu. tadi Wak, lagi macam terbakar gitu di dalam perapian. Terus nggak lama kemudian baju itu tiba-tiba berpindah ke dalam sebuah tempayan, jadi macam kendi kayak gitu yang berisi air. Dan hal itu terjadi berulang-ulang Wak. Kadang bajunya terbakar di perapian, terus habis itu terendam sama air dalam tempayan, terus bajunya dibakar lagi, kebakaran lagi di perapian, habis itu kerendam lagi di dalam tempayan gitu terus. Setelah memimpikan hal itu, Rosma pun terbangun dengan perasaan yang kaget, was-was dia tuh. Dia merasa mimpinya sangat aneh Wah. Tapi di situ dia memilih untuk tidak menceritakan hal ini ke siapa-siapa. Udahlah, paling itu cuma mimpi biasa aja. Mungkin aku kepikiran juga baju kuning itu. Udahlah, tapi udah aku abaikan aja gitu kan, kata si Rosma. Udahlah tuh. Jeda beberapa hari setelah Rosma memimpikan hal janggal tadi Wak, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan Wak. Rosma ini tiba-tiba demam. Dan makin hari demam itu makin parah sampai Rosma tuh nggak sanggup bergerak gitu loh. Jalan aja dia harus dipapa. Nah, karena takut Rosma kenapa-napa, akhirnya Mak Ngah pun membawa Rosma berobat ke klinik. Pada saat itu Rosma ini juga dikasih lah beberapa obat gitu kan Wak. Tapi setelah rutin meminum obatnya, anehnya kondisi si Rosma ini juga belum membaik gitu loh. Yang ada lama-kelamaan kondisi Rosma ini makin memprihatinkan Wak. Bahkan anehnya lagi nih ya, setiap masuk waktu subuh, Rosma ini akan selalu ngerasa kepanasan sampai harus ngelepas pakaiannya. Padahal subuh itu kan harusnya agak-agak sejuk gitu ya kan. Enggak, Rosma tuh kegerahan. Begitu juga sebaliknya Wak, memasuki waktu siang harusnya agak-agak panas gerah gitu kan. Enggak, Rosma kedinginan menggigil ya. Betul-betul dingin Wak. Dia tuh harus pakai baju hangat tuh, pakai
selimut 7 lapis sampai digitukan loh. Sedingin itu yang dirasakan sama si Norma, Wak. Dan selain merasakan panas dingin yang tidak sesuai waktunya ini, Wak, di saat yang sama juga Rosma ini sudah mulai kehilangan nafsu makannya. Selama berhari-hari Rosma tuh nggak mau makan, Wak, sampai tubuhnya menyusut gitu, tinggal kurus kali Nadia, kata siapa ini, cuma tinggal tulang sama kulit aja. Waktu itu Rosma udah makin nggak berdaya lagi, Wak, untuk bangun aja dia nggak bisa. Lalu ketika ibunya Rosma mengetahui kondisi kesehatan Rosma yang terus memburuk, Wak, ibunya pun akhirnya memutuskan untuk membawa Rosma pulang ke rumah supaya bisa diobati di rumahnya. Jadi dia udah nginap di rumah Mak Ngah lagi, Wak. Di sini nggak dijelaskan kenapa Rosma lebih suka tidur di sana apa gimana, pokoknya waktu itu disuruh balik lah gitu ke rumahnya, rumah mamanya dulu kan. Dah sesampai di rumah, saat melihat kondisi Rosma, Wak, di situ pihak keluarga langsung yakin kalau sakitnya Rosma ini pasti bukan sakit biasa. Dia udah dibawa ke klinik, udah dibawa ke rumah sakit, udah dikasih obat juga, tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu kan. Akhirnya ibunya Rosma ini memilih untuk berobat ke orang pintar. Tapi setelah beberapa orang pintar mereka datangi, kondisi Rosma ini tetap juga nggak membaik, Wak. Yang ada malah makin memprihatinkan. Bahkan ya salah satu tetangga mereka sampai bilang kayak gini sama ibunya Rosma, Bu, sebaiknya mulai sekarang kau siapin lah itu kain kafan sama papan nisan buat Rosma. Aku gak bermaksud mendoakan yang jelek-jelek ya, Bu ya, tapi kau tengok sendiri lah di kondisi anakmu. Rasanya dia udah gak ada harapan lagi untuk sembuh. Digitukan sama tetangganya, Wak. Dengar ucapan tetangganya itu, Wak, ibu Rosma ini malah gak marah, malah gak tersinggung sama sekali. Karena ternyata jauh di dalam hatinya, Wak, ibunya juga merasakan hal yang sama. Nengok kondisi anaknya udah makin habis kayak gini, yang cuma tinggal tulang bebalut kulit aja. Nah, ibunya ini juga merasa kalau kayaknya waktunya si Rosma ini udah gak lama lagi lah. Akhirnya sesuai saran dari tetangganya tadi, dengan perasaan hancur, ibunya pun betulan, Wak, disiapkannya kain kafan, betulan disiapkannya itu papan nisan buat Rosma. Nah, ketika semua keluarga ini sudah putus asa, tiba-tiba ada, Wak, satu orang pintar yang datang dan menawarkan bantuan, namanya Tok Rusdi ya. Dan kebetulan rumahnya Tok Rusdi ini berada nggak jauh dari kampung tempat tinggalnya si Rosma ini, Wak. Tanpa membuang waktu lagi di situ, ibunya pun langsung membawa si Rosma untuk pergi ke sana gitu. Sesampainya di sana, Tok Rusdi pun langsung mempersilahkan Rosma sama ibunya masuk ke dalam rumah. Nah, saat mereka melangkah masuk, Wak, mereka tengok di meja tamu tuh udah macam ada kopi hitam, ada darah ayam yang sudah membeku, terus ada macam seikat rokok apong. Jadi katanya rokok tradisional di sana yang dibuat dari daun palem gitu kan. Sambil membuka obrolan dengan ibunya Rosma, di situ Tok Rusdi ini menyalakan salah satu rokok apong tadi dan mulai menghisapnya. Jadi dia dengar tuh sambil ngerokok gitu ya. Nah, di tengah-tengah obrolan itu entah kenapa Tok Rusdi ini tiba-tiba kan lagi ngobrol yang jadi gini, Pak, gini. Terus tiba-tiba dia berhenti ngerokok, Wak. Dia berhenti ngerokok, dia terdiam bentar tuh. Terus dengan gerakan cepat, Tok Rusdi ini pun langsung diambilnya semua rokok apong tuh. Bukan diisapnya, Wak, ditelannya satu persatu rokok tuh jadi dimakannya. Dan gak cuma itu aja, Tok Rusdi ini juga memakan darah ayam tadi tuh. Dimakan kan tadi beku kan, dimakan sama dia. Terus yang terakhir ditenggaknya langsung kopi hitam tuh sampai habis. Semua kejadian itu bikin Rosma sama ibunya kaget lah, sekaligus juga takut. Tapi di situ mereka nggak bisa bikin banyak, mereka cuma diam aja gitu kan, Wak. Lalu nggak lama kemudian Tok Rusdi ini tiba-tiba duduk bersila gitu sambil memejamkan kedua matanya. Dia juga udah mulai kayak macam digoyang-goyangannya nih, badannya ke depan ke belakang, tapi cepat gitu, Wak. Dan selang beberapa menit kemudian, Wak, Tok Rusdi ini pun akhirnya tetap berhenti dia. Dan ketika Tok Rusdi membuka kedua matanya lagi, Wak, di situ Tok Rusdi langsung menatap ibunya Rosma dengan tatapan yang serius. Dia bilang kayak gini, aku bisa nolong anakmu, tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Apa aja syaratnya, Tok? Nanti saya cari gitu. Siapkan buah pisang, buah pinang yang pelepahnya belum terbelah, dan minyak air mata duyung katanya. Minggu depan kalian datang lagi ke sini, bawa itu syarat-syarat yang disebutkan tadi. Oh siap, Tok, nanti akan saya siapkan kata mamanya. Dah tuh, itulah persiapannya kan. Nah, sesuai dengan instruksi dari Tok Rusdi ini, Wak, pada saat itu juga keluarganya Rosma ini pun langsung mencari syarat-syarat yang dibutuhkan. Syarat yang paling mudah dicari yaitu buah pisang gitu kan, karena kan memang pisang dijual di mana-mana. Lalu saat mereka mencari buah pinang yang pelepahnya belum terbelah, di situ sebenarnya keluarganya Rosma itu cukup kesulitan, Wak, buat ngedapatin itu, karena semua buah pisang yang mereka temukan tuh dalam keadaan udah terbelah semua pelepahnya. Barulah setelah mereka cari ke kampung sebelah, di situ mereka akhirnya mendapatkan buah pinang yang diinginkan. Nah, dua syarat ini terpenuhi ya, pisang sama buah pinang yang masih utuh gitu. Sekarang tinggal nyari nih syarat terakhir, minyak air mata duyung. Nah, di syarat yang terakhir ini, Wak, keluarga Rosma ini betul-betul kesulitan, Wak. Mereka udah nyari kemana-mana nggak dapat air mata duyung. Bahkan sampai seminggu kemudian mereka belum juga mendapatkan minyak itu. Akhirnya ya udahlah, meski hanya bisa memenuhi dua syarat yang diminta sama Tok Rusdi ini, pihak keluarga pun tetap membawa Rosma berobat ke sana walaupun cuma bawa dua syarat, kurang satu. Sesampai di sana dengan perasaan yang sedih, ibunya Rosma bilang, "Tok,
maaf toh, kami nggak berhasil dapetin minyak air mata duyung itu. Udah kami cari kemana-mana tapi nggak ada juga hasilnya. Hanya dua Duyung syarat aja inilah yang bisa susah kami dapatnya, penuhi. apalagi air Apa matanya. proses pengobatan Rosma tetap bisa dilanjutkan toh, katanya. Terus Atok ngomong gini, dah nggak perlu khawatir. Sebenarnya aku masih punya minyak itu. Aku minta aku nyariin itu karena aku pengen nengok nih kesungguhanmu dalam mengobatin si Rosma. Oh, terima kasih banyak ya Tok, terima kasih. Terus sekarang apa yang harus kita lakukan datanya untuk masih ngobatin ada. anak saya Tok, gitu kan. Pengobatan Rosma ini butuh waktu 7 hari. Dan selama 7 hari dia harus tinggal di rumah yang Lama sepi juga dan ya. tidak boleh bertemu dengan siapapun. Ada kok satu rumah di kampung sebelah yang bisa dipakai untuk pengobatan. Udah, biar Rosma tinggal aja di situ untuk sementara waktu. Itu kata si Ato. Nah, singkat cerita, memasuki hari ke-7 atau hari terakhir Rosma tinggal di rumah singgah itu, hari ke-7 itu adalah puncak ritual yang memang harus dilakukan untuk mengobati Rosma. Pada hari itu Rosma ini akan dimandikan macam air bunga gitu, lalu Tok Rusdi pun menghentakkan macam buah pinang ke kepalanya si Rosma, digituin kan. Kalau selama Rosma ini masih kaget, oh itu tandanya Rosma ini masih bisa pulih tuh, masih bisa sembuh. Tapi katanya kalau Rosma tuh nggak kaget digituin, besar kemungkinan jiwanya si Rosma ini katanya udah nggak ada nggak sih. bisa diselamatkan lagi. Udahlah tuh ritual pun akhirnya dimulai kan, Setelah dia mandi kembang itu, seluruh tubuhnya Rosma ini macam ditutup pakai kain hitam. Lalu disitulah Tok Rusdi itu macam dihentakkannya buah pinang ke kepalanya si Rosma kan. Waktu dihentak keras sekali kan, Rosma macam terkejut gitu dia. Berarti itu pertanda bagus kan kalau Rosma masih bisa diselamatkan lagi. Karena masih ada di sini. Lalu dengan sigap Tok Rusdi ini pun langsung dipegangnya tuh kepalanya si Rosma sambil ngomong, "Kau pernah mimpi yang aneh-aneh enggak?" Kata si Tok Dalang. Tok Rusdi dengar jawaban itu, gelagapan si Rosma. Nggak ada Tok, nggak ada. Ditanya lagi sama Tok Rusdi, cuman makin keras suaranya. Jawab, kau pernah mimpi yang aneh-aneh nggak? Dibentak gitu. Nah, bentakan Tok Rusdi ini seketika langsung bikin Rosma ini sadar. Oh iya Tok, pernah Tok, aku pernah tengok baju kuningku yang hilang lagi terbakar di perapian. Terus dia terendam air dalam tempayan, kata si Rosma. Rosma langsung ingat itu, Nah, dengar jawaban itu Tok Rusdi ini semakin dicengkramnya kepala Rosma dengan kencang kan, Dia kemudian macam disibak-sibak kan rambutnya si Rosma ini, seolah-olah sedang mencari sesuatu lah, Lalu inilah yang agak, lalu entah gimana ceritanya nih, entah kayak gimana ceritanya, tiba-tiba saat itu Tok Rusdi ini terlihat macam lagi ditarik sebuah bungkusan kain gitu, dari kepalanya Rosma, tarik set, Bisa. dan ketika bungkusan itu dibuka, ternyata isinya apa? Baju Kain. kuning Baju milik kuning. Rosma yang kemarin hilang. Tapi kok bisa Baju dari kuning kepala? itu keluar dari kepala, entah dari mana, pokoknya keluar tuh. Nah, dari situlah Tok Rusdi bilang kalau baju kuning inilah yang jadi perantara datangnya sihir yang sudah membuat si Rosma ini sakit. Dan mengenai siapa orang yang mengirim sihir itu ke Rosma, mereka semua menduga kalau orangnya yaitulah tadi yang di awal tadi tuh, Maksudnya kayak laki-laki berseragam tentara yang kayak- kemarin ngebuntutin Rosma itu. Mungkin Cuma laki-laki itu gara-gara kesal ditolak. gara Rosma nolak diajak kenalan tuh. Dan mungkin dia juga lah yang sudah Langsung kayak diam-diam gitu sih, mencuri baju sama milik Rosma banget. dari jemuran, terus di jampi-jampinya. Tapi apapun itulah, berita baiknya adalah Rosma akhirnya sembuh, betulan sembuh, dan dia bisa beraktivitas seperti biasa. Kata masih ada bekas sesuatu, macam bekas apa ya, bekas sesuatu lah di rambutnya si Ditarik gitu ya. ibunya tuh. Ada, kayak gimana cara Tok Rusdi ngeluarin tuh, atau walau